Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindak ya, Pak. Terima kasih sudah sempat hadir dengan kesibukannya. Kalau terlalu sibuk Pak, berikutnya bisa diutus Pak. Utuskan mewakili. Kemudian Pak Kepala Koperasi dan Tenaga Kerja, ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Kemudian Pak Kabak Ekobank, Ekonomi Pembangunan. Kemudian Bapak Ibu mewakili OPD lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian eh, teman-teman dari BPS yang saya banggakan. Eh, Sebagaimana biasanya pada awal setiap bulan, kita mulai dari bulan kemarin ya, dan berikut-berikutnya, kita hari pertama hari kerja, kita akan melaksanakan rilis berita resmi statistik yang kebetulan di kota Jambi ini yang rutin itu adalah indeks perkembangan harga konsumen atau inflasi. Kemudian di samping itu juga kita ada rilis nantinya data strategis lainnya. Misalnya pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, penduduk miskin, eh, per DRB dan PDRB per kapita dan lain-lainnya. Itu biasanya kita akan rilis pada akhir tahun atau menjelang akhir tahun. Sebagaimana juga tadi sudah ditayangkan rilis pusat tadi ya, dilaksanakan oleh BPS RI pada jam 11 tadi. Kemudian kita menunggu selesai dari PSRI baru di daerah bersamaan dengan BPS Provinsi dan kabupaten lainnya di Jambi, yaitu seperti disebutkan oleh Pak Budi tadi. Eh, Bungo, Kabupaten Bungo dan Kerinci. Kebetulan untuk Bungo itu masih juga pencatatannya adalah inflasi perkotaan di Kota Bungo, Kota Muara Bungo. Namun Kerinci inflasi pedesaan, jadi Kabupaten Kerinci. Ya. Sehingga dari situ, seperti pernah saya sebutkan sebelumnya, sehingga terjadilah makanya muncul angka inflasi provinsi. Jadi sudah ada mewakili kota dan kabupaten gitu. Kalau dulu kita tidak menyebutkan, paling-paling disebutkan gabungan, ya gabungan kabupaten kota, inflasi gabungan Jambi dan Bungo. Kalau sekarang inflasi provinsi Jambi. Silakan dilanjut, next. Nah, seperti yang kita lihat di tayangan, itu inflasi bulan ke bulan atau inflasi bulan Maret 2024, Kota Jambi adalah sebesar 0,28%, naik dari bulan sebelumnya 0,24%. Kemudian inflasi tahun ke tahun YoY itu 3,41%, juga naik dari sebelumnya kalau tidak salah 3,15% ya. Kemudian begitu juga inflasi tahun kalender itu merupakan gabungan atau akumulasi dari Januari sampai Maret itu sudah mencapai 1,21%. Kemudian kita lihat grafik di bawahnya, tolong di zoom. Nah, perkembangannya kita lihat Maret 2023 minus 0,18%. Ini kalau tidak salah awal-awalnya terjadi penurunan setelah terjadi tinggi sekali pada akhir 2022. Itu setelah itu kita mungkin terjadi deflasi.
Kemudian kita lihat lagi pada 2024, 2023 kemarin sempat terjadi juga tinggi di bulan November 0,7 dan 0,68 sampai Januari ya 2024 0,79. Kemudian di tahun 2023 itu terjadi deflasi juga pada Agustus. Jadi wajar makanya terjadi tadi YoY kita cukup tinggi 3, berapa tadi ke belakang? 41. Karena pembandingnya itu kondisi Maret 2023 yang sangat rendah. Nah, gitu. Sangat rendah, maka terjadilah ini karena kita melihat bulan tahun ke tahun di Maret 2023 dibandingkan dengan Maret 2024 terjadi kenaikan itu YoY tadi 3,241 gitu. Kemudian selanjutnya inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran. Yang terbesar masih di kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu 0,27. Kemudian juga ada di kelompok lainnya yang kecil-kecil gitu. Namun karena banyak nanti ini yang muncul ini kan eh, bentuk kelompok saja. Kita tidak lihat ini ke dalam-dalamnya. Misalnya makanan itu berapa jenis bahan makanan di dalamnya dan makanan jadi. Kemudian juga apa namanya eh, yang lainnya penyediaan makanan dan minuman seperti juga ini terjadi juga kenaikan 0,04 ini yang makanan jadi ini termasuk yang di rumah makan restoran wajar ya sudah puasa walaupun banyak dijual di ini di apa namanya itu di apa untuk berbuka itu pasar beduk. Namun yang kita survei itu restoran dan rumah makan. Di sana kita lihat kafe-kafe penuh juga ya. Nah, di sana terjadi kenaikan. Kemudian alhamdulillah juga nih transportasi malah terjadi deflasi. Kalau tidak salah disumbangkan angkutan udara ini ya. Angkutan udara itu malah terjadi penurunan karena belum menuju puncak, belum sampai puncak apa mudik gitu. Dia akan naik itu mungkin mulai dari hari Sabtu kemarin mungkin udah naik kayaknya dari hari Sabtu kemarin. Kemudian juga terjadi deflasi di perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga. Peran pakaian kayaknya belum ini juga. Oh, bukan ya, pakaian nomor 2. Pakaian masih nol, belum terjadi. Walaupun di antaranya ada yang naik, namun ada yang turun juga sehingga terjadi nol atau 0,00 sekian masih ada ujungnya, tapi karena kita mencantumkan 2 digit di belakang koma, masih 0,0 nih. Kemudian di kesehatan juga terjadi deflasi. Next. Kemudian kita lihat inflasi tahun ke tahun 3,41 tadi. Coba di zoomkan. Ini malah sebenarnya terjadi penurunan ya. Maret ya, YoY Maret 2024 itu malah lebih tinggi 5,24. Sekarang 3,41. Kalau YoY-nya yang kita bandingkan gitu ya, tahun ke tahunnya kita bandingkan. Ini Maret yang ini pembandingnya Maret yang tahun 2022. Nah, gitu. Jadi terjadi penurunan dari 5,24 sekarang jadi 3,41. Next. Penyumbang YoY ya. Ini masih di lebih dominan di makanan, minuman dan tembakau 2,53. Ini kalau kita lihat nilainya atau inflasinya sudah mencapai 9,32%. Ya. Namun andil dari ini juga cukup tinggi, itu yang pentingnya 2,53. Kemudian juga terjadi deflasi di perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga dan informasi dan komunikasi.
Di samping itu juga terjadi juga inflasi yang cukup tinggi di persewaan pribadi, perawatan pribadi. Perawatan pribadi yang keduanya itu 2,53, namun andilnya 0,18%. Next. Kita lihat walaupun kita naik dari bulan kemarin, namun untuk Provinsi Jambi, Kabupaten Kota Provinsi Jambi, kita terkecil dan selisihnya juga lumayan. Hampir setengah dari Kota Bungo dan Kerinci 1,41. Kerinci ini 2 kali rekor ini. Saya lihat angka sementaranya kemarin itu se-Indonesia ini termasuk ini juga. Berapa besar kemarin ini, 5 besar apa Kerinci ini. So, tertinggi 1,41. Pernah juga 1,6 sekian pada awal kemarin. Terjadi deflasi, deflasinya pun minusnya kecil kemarin. Nah, jadi masih kalau kita lihat YoY-nya masih tinggi juga, begitu juga yang kalendernya, tahun kalendernya otomatis kan akumulasi dari 1,1 bulan Januari, kemudian tambah lagi minusnya dikit kemarin, tambah lagi 1,41 sekarang. Otomatis mereka sudah nginjak ke hampir 3 mungkin untuk yang ininya, untuk yang tahun kalendernya. Sementara kita masih 1, sekian tadi. Kemudian next. Nah, kita lihat andil mantumannya atau tahun bulan kalendernya, inflasi tahun kalendernya, ya, disumbangkan oleh beras, bergeser. Kemarin cabai merah tertinggi inflasi, sekarang cabai merah tertinggi deflasi. Ya, penyumbang oh bukan ini oh iya ya belum masuk ke sana. Nanti setelah ini, Ini beras 0,09, daging ayam ras, pempek ya, kayaknya pempek juga naik menjelang ini dan puasa ini. Banyak peminat juga. Mungkin untuk oleh-oleh. Memang orang-orang jauh kalau tiap itu memang ini banyak oleh-oleh. Tidak ada katanya di Jawa itu pempek. Di orang-orang balik Jawa itu dah ini pempek. Kemudian bawang putih, telur ayam ras, kentang, bawang merah, minyak goreng, kopi bubuk. Kebetulan yang di sini ini ada beberapa yang masuk dalam versi pasar atau gerakan pangan murah kita. Ya, yang tidak ada itu yang mungkin pempek petai dan kopi bubuk. Selebihnya kentang juga tidak ada. Selebihnya biasanya ada di eh, pasar murah atau gerakan pangan murah kita atau versi pasar kita gitu. Nah, namun ini ya perlu walaupun kecil-kecil setelah digabungkan lumayan juga jadinya. Tidak terbantu oleh kenaikan cabai. Cabai nanti kita lihat berikutnya, cabai merah itu memang penyumbang deflasi tertinggi. Kita lihat lagi YoY-nya atau tahun ke tahunnya masih cabai merah 0,59%, beras masih tinggi juga 0,56, daging ayam ras mirip dengan yang ini, yang apa namanya itu, kecuali cabai merah yang bulanannya. Nah, emas ini ini emas biasanya setiap bulan ada. Ini kebetulan akhir-akhir ini emas dan rokok sudah jarang muncul. Biasanya rokok pengalaman bulan-bulan sebelumnya itu rokok dengan emas itu ada gitu. Tapi kadang nah, ya emas ini emas perhiasan. Kemudian next kita lihat andil deflasinya. Nah, ini deflasi mantuman ya. Nah, ini cabai merah sudah menyumbang deflasi terbesar, namun masih 0,07. Belum bisa menyeimbang dengan yang kenaikan tadi. Namun ya, ini perlu kita lihat. Saya lihat dari yang kirim Pak Amran tadi sudah naik lagi cabainya Pak, walaupun dikit ya. Walaupun masih di bawah ambang batas seperti sebagian kabupaten itu bisa diintervensi setelah angka 45 ke atas atau 45.000. Namun karena sebelumnya sudah rendah gitu ya,
Kalau tidak salah tadi 230 ke 35 apa 28 ke 30 tadi ya sudah naik cabenya gitu kan. Nah, itu berpeluang. Mudah-mudahan bisa diimbangi dengan komoditas yang lain gitu ya. Kemudian angkutan udara masih deflasi. Kemudian vitamin, tomat, ikan lele, susu cair kemasan ya, ikan dencis. Ikan dencis ini ikan segar ya, bukan yang ini ya. Ya, ikan segar kayaknya ya. Ya. Kemudian apa balut ada juga nih deflasi ini. Kemudian ikan patin dan ketimun. Mungkin banyak lagi di bawahnya yang ini mungkin yang andilnya apa namanya itu 0,0 sekian di bawah 0,01. Kemudian untuk YOY-nya ya dari tahun ke tahun itu ikan nila yang menyumbang apa namanya deflasinya. Kemudian minyak goreng, berarti secara tahunan minyak goreng itu sudah turun sebenarnya, ya. Secara tahunan YOY-nya yang dari Maret 2023 ke Maret 2024. Walaupun di satu sisi di bulanannya masih ada 1-2 bulan yang muncul inflasi di minyak goreng. Namun secara total untuk 12 atau bulan belakangan terakhir ini ya terjadi deflasi. Kemudian udang basah juga ikan dencis juga cabai rawit walaupun terjadi inflasi biasanya namun secara tahunan YOY-nya terjadi deflasi. Kemudian vitamin, telepon seluler. Ini biasanya sering ngasih bonus-bonus ini biasanya ya. Telepon seluler ini. Kemudian ada jengkol juga sempat turun kalau kita lihat YOY-nya dan mie kering instan. Selanjutnya kesimpulannya ringkasannya adalah pada bulan Maret 2024 ini terjadi inflasi month-to-month sebesar 0,28%, inflasi YOY-nya 3,41 dan inflasi year to date atau tahun kalender sebesar 1,21. Jadi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerinci, juga masih rendah dibandingkan dengan bungo yang untuk yang kalendernya dan yang bulan ke bulannya atau month-to-month. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan Maret 2024 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,96%. Jadi masih dominan di sana 0,96%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain beras, ya, beras, daging ayam ras, pempek, petai, nah, seperti sudah ditengok tadi, bawang putih dan telur ayam ras. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan Maret 2024 secara YOY, nah, secara tahun ke tahun, itu adalah masih kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,53%. Kemudian penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah. Jadi secara YOY-nya cabai merah masih tertinggi, beras dan daging ayam ras. Yang perlu diantisipasi mungkin berikutnya sebentar lagi mungkin daging ya. Tapi sebagian kabupaten saya lihat itu sudah daging sudah naik, sudah tinggi. Kebetulan saya juga sempat balik kampung kemarin, daging itu sudah di atas 150 kilogram. Kemudian kelompok transportasi dengan andil 0,25% secara YOY ya. Kemudian penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara, pemeliharaan, servis, dan mobil. Kebetulan mobil itu juga terjadi kenaikan tahun ini. Sebenarnya cukup ini juga, namun karena apa namanya, ya nilai mobil itu tinggi, kalau naik 5 juta itu ya persennya kecil jadinya karena nilainya tinggi gitu. Sebenarnya di mobil itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Namun setelah kita teliti itu akibat dari penambahan aksesoris atau kualitas. Jadi tidak bisa kita ini kan kita catat di sana karena itu tadi memang betul Innova sama Innova, tapi Innova yang dulu belum punya ini sekarang sudah punya ini misalnya. Itu juga Avanza.
Jadi kualitasnya sudah beda. Jadi kita jadikan harga dasar baru jadinya. Tidak bisa dibandingkan. Kecuali dia sama-sama kualitasnya. Nah, itu. Begitu juga mungkin pengaruh pajak di sana. Karena harganya naik, otomatis pajak juga bakal naik gitu. Jadi makanya mobil di sini terjadi kenaikan tapi di jenis yang lain yang betul-betul sama kualitasnya namun di bawah, tidak masuk dalam kelompok 10 besar gitu. Namun secara YOY-nya masuk di sini. Secara YOY. Kelompok perawatan yang berikutnya adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,18%. Komoditi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, ini secara YOY ya, sabun mandi dan deodoran. Deodoran ya, deodoran. Nah, itulah yang dapat disampaikan pada rilis pada kesempatan ini. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, materinya ada juga yang sudah dibagikan. Kemudian mungkin ini mungkin ada lebih lengkap ya di sini ya. Yang di Jambi Kota ini BPS sama ya. Ya, soalnya biasanya ada dua dulu, ingat saya tuh dulu ada dua materi. Nah, Pantayangan dengan materi sama sekarang ya. Dulu ada dua, ada yang lebih lengkap gitu. Mungkin cuma itu dari saya. Berikutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih.